Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid dari Prodi D3 Teknik Elektromatik Poltekkes Kampus Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi perancangan peralatan medis NIBP. Dari bab 1 pendahuluan, di sini ada latar belakang NIBP dan simulator tekanan darah non-invasif. Dari simulator tekanan darah non-invasif adalah perangkat elektromekanis yang digunakan untuk pengujian dan evaluasi monitor tekanan darah non-invasif osilometri. Simulator digunakan terutama di lingkungan klinis untuk membantu rutinitas dan pengujian setelah perbaikan monitor NIBP. Untuk pengukuran NIBP osilometrik berfungsi mirip dengan metode auskulatorik yang menggunakan stetoskop yang ditempatkan di bawah manset untuk mendengarkan suara korkop juga selama deflasi tekanan manset secara bertahap. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, apakah alat NIBP simulator sudah terkalibrasi? Dan yang kedua, microcontroller yang digunakan adalah PIC 16F877A. Dan yang ketiga, sensor tekanan rentan terhadap kesalahan histeresis. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengkalibrasi simulator NIBP, dan yang kedua, bagaimana cara menggunakan simulator NIBP. Yang ketiga, bagaimana kinerja alat sistem simulator NIBP yang telah dibuat. Dan yang keempat, bagaimana keakuratan monitor tekanan darah non-invasif otomatis berdasarkan metode osilometri. Dan ini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu dibuatnya alat simulator NIBP ini supaya agar adanya alat yang digunakan untuk pengukuran tekanan darah selain alat tensimeter. Dan yang kedua, tujuan khusus, yaitu membuat alat untuk menghasilkan pulsa tekanan terkontrol dan yang berulang yang menyerupai pulsa osilometrik. Kemudian menganalisis komparatif dan keakuratan monitor tekanan darah non-invasif otomatis berdasarkan metode osilometri. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu simulator dikalibrasi sebagai barometer penuju presisi. Dan yang kedua, manfaat praktis, yaitu membuat simulator NIBP dengan biaya yang terjangkau serta bisa digunakan untuk pengukuran tekanan darah. Kemudian ada bab 2, tujuan pustaka. Dari metode NIBP osilometrik, informasi yang berguna secara medis tentang status kesehatan seseorang dapat dikumpulkan dengan sering memantau tanda-tanda vital tubuh, salah satunya dengan tekanan darah. Di antara berbagai parameter tekanan darah, SBP atau batas atas, DBP atau batas bawah, dan MEC atau rata-rata, telah menandai signifikansi sebagai indikator medis. Lalu ada evaluasi simulator NIBP. Evaluasi simulator NIBP dapat dibagi menjadi dua. Untuk bagian pertama, mewakili kalibrasi statis perangkat yang mencakup kalibrasi statis transducer, pengulangan, dan reproduktivitas sensor, ketergantungan lingkungan dari perangkat, dan lain-lain. Untuk bagian kedua, pengujian dinamis simulator yang menguji stabilitas keluaran simulator, ketergantungan envelope dari besaran yang dihasilkan tekanan atau detak jantung. Lalu ada kalibrasi statis simulator. Dari simulator dikalibrasi sebagai barometer penuju presisi. Dengan cara ini, sistem keseluruhan pengukuran yang terdiri dari lebih banyak bagian sensor, pengondisian, dan sirkuit tambahan serta tampilan dapat dikalibrasi secara keseluruhan tanpa kebutuhan untuk mengetahui properti dari satu bagian. Biasanya simulator memiliki mode pengujian kebocoran, dimaksudkan untuk pengujian manset, selang, dan tabung monitor NIBP lainnya yang kedap udara. Dan di sini ada diagram blok sistem. Untuk diagram blok sistem, pompa udara motor dikendalikan oleh microcontroller yang dinyalakan dengan cepat memompa manset sampai tekanannya stabil 180 mmHg. Setelah tekanan mencapai batas maksimum yang ditetapkan melalui program mikro, motor dimatikan dan katup solenoid dinyalakan dan dimatikan secara bergantian. Lalu perangkat NIBP menggunakan satu pin analog dituju untuk membaca tekanan keluaran sensor tekanan, dan dua pin digital masing-masing adalah untuk menggerakkan pompa motor udara untuk katup solenoid masing-masing. Lalu 4 pin digital lainnya digunakan untuk mengirim data bit karakter dalam dua camilan ke LCD modul tampilan.
Kemudian dari filter bandpass dibuat sedemikian rupa sehingga penguatannya variabel dengan menggunakan resistor variabel. Rentang penguatan mulai dari gen menjadi sekitar 160. Hasil bandpass filter dikembangkan untuk perangkat NBP yang disaring osilasi tekanan telah digunakan untuk menunjukkan titiknya SBP dan DBP, yaitu 120 mmHg dan 75 mmHg. Dari LabVIEW digunakan selama tahap pengembangan NBP pengukuran terutama untuk akuisisi dan silang data pengolahan. Setelah penyaringan, osilasi tekanan diperkuat dan amplitude maksimum osilasi ditentukan. Dari amplitude maksimum osilasi tekanan digunakan untuk memperkirakan SBP, DBP, dan silang tadi. Kemudian di sini ada sirkuit elektronik dan komponen sistem. Yang pertama ada pressure sensor. Sensor tekanan yang digunakan adalah Sensem ICT ASDX 005 dengan rentang tekanan kerja 0 sampai 5 PSI. Sensitivitas 8 volt dan akurasi dalam kurang lebih 2,0%. Yang kedua ada motor air pump dan solenoid valve. NIBP membutuhkan pompa udara motor untuk mengembangkan macet yang mengompres arteri di bawah lengan dan memblokir sementara sirkulasi darah di arteri brachial. Dan yang ketiga, microcontroller yang dibangun dalam 10 bit konverter analog ke digital ADC, digunakan untuk mengontrol sirkuit NIBP. Dan yang keempat ada electronic circuit. Sirkuit elektronik perangkat NBP termasuk pengemudi sirkuit untuk mengontrol microcontroller, pompa udara, sirkuit filter. Sirkuit ini dibangun pada sirkuit cetak yang berbeda papan yang dapat ditumpuk bersama-sama untuk menghasilkan sistem elektronik. Dan yang kelima ada LCD display panel. Modul tampilan karakter LCD paralel 2x16 digunakan untuk menampilkan tekanan yang diukur dari SBP dan DBP. Kemudian di sini ada metodologi dari flowchart ini. Dari sistem kerjanya, pompa motor dikendalikan oleh microcontroller dan dinyalakan dengan cepat memompa macet sampai tekanannya stabil. Kemudian motor dimatikan dan katup solenoid dinyalakan, lalu dimatikan secara bergantian. Dari sinyal PWM memiliki siklus kerja 95%, mampu menyebabkan katup secara bertahap melepaskan tekanan udara dengan kecepatan 5 mmHg per detik. 4 pin digital lainnya digunakan untuk mengirim data byte karakter dalam 2 camilan ke LCD modul tampilan. Lalu dari filter bandpass dibuat sedemikian rupa sehingga penguatannya variabel menggunakan resistor variabel. Rentang penguatan mulai dari gen menjadi sekitar 160 dan hasil bandpass filter dikembangkan untuk perangkat NBP yang disaring osilasi tekanan telah digunakan untuk menunjukkan titiknya SBP dan DBP, yaitu 120 mmHg dan 75 mmHg masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.